استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا وصلفنا صالحون وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا إلى أرواح شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني شيخ أبو يزيد البسطامي وشيخ أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وشيخ أرشد بن عبد الله البنجري وشيخ كشف الأنوار البنجري وشيخ محمد زيني بن عبد الغني والشيخ أحمد زهدي النور والشيخ محمد البنجري وخصوصا إلى روح الشيخ عبد الرحمن الصديق بن شيخ محمد عفيف البنجري وخصوصا إلى روح الشيخ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari wa usulihim wa furu'ihim wa khususan ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina anna Allah taghashahum birahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wal dunya wal akhirah wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa mengerjakan salat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutinitas setiap subuh Ahad yang seharusnya saat ini adalah jadwal imam kita. Karena beliau masih berhalangan aktivitas MTQ, maka tidak mengurangi keistiqomahan kita di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam juga tidak lupa kita haturkan buat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil kalimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menyambung kajian kita sebelumnya tentang ada seorang laki-laki yang datang menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mempertanyakan kepada baginda Rasul tentang beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan yang dilontarkan kepada baginda Rasul, fa akhbirni 'anil Islam ya Rasul, khabarkan, ajarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang namanya Islam itu, kata Rasul, bahwa engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa tuqimus shalah, dan yang namanya Islam itu adalah engkau mendirikan salat, wa
wa tu'tiya zakat, engkau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan suci Ramadan, wa tahijjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah in istata'ta, jika engkau mampu, ilaihi, kepada itu, mengerjakan haji ke Baitullah, sabila biwijidanil, dengan mampunya, baik dalam perjalanan ataupun ada kendaraan yang menyampaikan ke Baitullah. Sudah kita jelaskan sedikit di kajian sebelumnya, dan kita membahas sedikit bahwa haji ini bukan perkara yang main-main. Haji ini bukan perkara yang dienteng-entengkan. Banyak terkadang kita temui, bahkan terkadang di lingkungan kita, orangnya kaya, mampu secara finansial, mampu secara tabungan, uangnya alhamdulillah banyak, hartanya alhamdulillah ada, tapi masih acuh tidak acuh tentang masalah haji. Arti acuh tidak acuh itu adalah usaha untuk berangkat haji itu tak ada. Sudah kami jelaskan sebelumnya, kalau sudah ada usaha, contohnya mendaftarkan diri misalkan, walaupun umur kita belum sampai kepada panggilan tersebut, kita daftar tahun ini, berangkat sesuai jadwal misalkan 20 tahun akan datang, tapi apalah daya umur belum sampai, 2035 meninggal. Seharusnya berangkatnya 2044, ini misal. Tapi ada apalah daya tahun 2035 atau 2040 meninggal. Insya Allah meninggalnya kita tetap dihitung haji oleh Allah. Walaupun zahiri kita belum berangkat haji, walaupun zahiri kita belum menunaikan haji, tapi usaha untuk kita pergi haji itu ada. Apa usahanya? Menyetorkan dulu, mencari bangku terlebih dahulu itu ada. Tapi pun kadidah hiran-hiran, jangan, ada ancaman dari Nabi. Apa ujar Nabi SAW? Man malaka zadan, siapa yang ada mempunyai ongkos, duit ada, ongkos ada, tabungan beratus-ratus juta, warahilatan tuballighuhu ila baitillah, ada pulang kendaraan yang menyampaikan kepada Baitullah, pesawat ada, kendaraannya ada, walam yahujja, akan tetapi ini kada hendak berhaji. Sayangnya di duit, aku satai daripada berhaji, baik aku bangun rumah, aku satai daripada berhaji yang bagus, aku nuka mobil, aku satai daripada berhaji bagus, aku ini itu. Kadidah niat berhaji itu kadidah Islam orangnya, tabungannya ada, kendaraannya ada, kada hendak berhaji. Apa ancaman dari Nabi? Fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, maka tidaklah ia meninggal kecuali meninggal dalam keadaan Yahudi ataupun dalam keadaan Nasrani. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang belum nyatakan haji, yang secara finansial ada, ayo jangan diundur-undur lagi, jangan kakaina lagi. Ini duitnya ada lah, ang duit kadidah jangan dipaksakan. Aku satu hutang aja di bank, nyetorkan aja, jangan, itu kada mampu berarti belum. Aku usata kayak apa hendak nyetor haji, duit ada usata, tapi rumah usata masih kontrak lagi. Bangun rumah kau ustaz nyetor haji kah? Amun wajibnya belum lagi nyetor haji. Amun wajibnya belum lagi mampu kalau itu nyetor haji. Tapi ujar guru kami, amun rezekimu itu hendak lancar, amun rezekimu itu hendak berberkah. Ini kada wajib belum lah, kada wajib. Ini rumah masih kontrak misalkan, kan belum mampu, belum wajib lagi tuh. Duit ada, tapi amun hendak berberkah juga hartamu, setorkan dulu duitmu itu 25 juta. Amun kau ada duit 100 juta,
Ibarat kata harga rumah 150 juta, duitmu ada 100 juta. Ini jago guru kami. Ini belum wajib kan? Bangun rumah dulu wajibnya, nafkah bini, anak bini dulu wajibnya. Belum wajib lagi nyetorkan haji, nafkah haji. Cuma amun hendak rezekimu itu dibukakan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, coba daftar haji dulu aja guru kami. Daftar haji 25 juta, berapa sisa? 75 juta. 75 juta tuh ansoran bangun rumah. Nukar carocoknya dulu, nukar samin pasir batunya dulu, ansur-ansur insya Allah sampai waktunya ada tuh duitnya ada. Buka tuh rezekinya, tak buka tuh rezekinya ujar guru kami. Salah satu pulang amalan hendak sugih. Ini ibu-ibu amalan hendak sugih ini ancap mendengar biasanya. Oh, apanya Ustaz, apanya Ustaz. Amalan sugih ancap kita mendengar. Amalan sugih itu Pak Ibu di antaranya kita usaha itu yang belum haji. Kita usaha itu niatakan duit hasil keuntungan usaha ini aku tabung hendak nyetorkan haji. Ini kan anak musim haji nih. Kalau sawat sebulan lagi berangkatan kloter pertama 14 Mei kah salah? 20 Mei kah? Hah? 12 Mei dari pilihan. Kloter pertama berarti kan sawat lagi beberapa minggu. Bang lagi ini tanggal 29 kah? 2 mingguan lagi insya Allah kurang lebih berangkat. Mudahan saudara-saudara kita khususnya yang dari Tembilahan diselamatkan sampai balik pulang. Ada orang jemaah kita masjidnya adalah yang berangkat? Adalah jemaah masjid kita nih. Ada. Insya Allah. Ya sekeliling kita lah. Ngomongan terima nih laku ada ke Gunung Daya. Gunung Daya ada kan? Ide dengan kabar belum? Ya Allah. Apanya? Yang penting niat jangan botos, belum panggilan belum. Jadi usahakan setiap usaha kita, niatakan dalam hati, usahaku ini aku niatakan keuntungannya nabung hendak berangkat haji. Usahaku ini gajiku yang 3-4 juta ini aku sisihkan sedikit hagin berangkat haji. Walaupun ujar Buya Yahya, ini ujar Buya Yahya, orang itu kada wajib menabung hendak berangkat haji, kada wajib. Dia kepang wajib, pian ada duit 3-4 juta, pas-pasan, rela pian nabung tiap bulan 500 ribu. Rela pian nabung tiap bulan 1 juta, hendak berangkat haji nabungnya tuh wajibkah? Kada wajib, ujar Buya Yahya. Dan memang kada wajib menabung hendak berangkat haji itu kada wajib. Cuma ada keinginan kuat di hati hendak berangkat haji. Kita pai amun anukan nafsuhan duit itu tidak cukup-cukupnya. Gaji 4 juta kada tertabung juga. Naik jabatan gaji 5 juta masih kada tertabung juga. Naik jabatan gaji 7 juta masih kada tertabung. Kenapa? Karena keinginan hendak tolak berhaji itu kan tidak. Amun orang memang ada keinginan kuat hendak tolak berangkat haji, walaupun gajinya sebulan 1 juta, tetap bisa menyisihkan hendak menabung. Ini wajib kada wajib lah, masalah wajib ataunya kada wajib. Cuma keinginan kuat di hati itu harus ada. Kita orang Islam pai kada rindu kah melihat Ka'bah. Kita tiap sembahyang menghadap ke arah kiblat. Kita tiap sembahyang mengarah ke arah ke Ka'bah. Kita selepas sembahyang salawat, yang salawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah. Kada rindukah kita berziarah ke makam baginda Rasulullah? Assalamualaikum ya Rasulullah. Kada rindukah menyambat itu di hadapan makam beliau? Amun orang Pak yang rindunya luar biasa, amun kada tetangis di makam Nabi itu hati batu, peribahasa. Siapa yang suah tolak umroh ke sana, haji ke sana, sawat kada nangis di makam Nabi, sayangnya banget. Kita curahkan semuaan kerinduan kita di makam baginda Rasulullah. Amun di Tembilahan kita hingga membayangkan makam Nabi itu kayak ini. Oh di sini dari Babu Salam terus. Amun kadingkat bang amun wahid ini kan masuk raudhah itu ada peraturannya. Kita amun umrah paling sekali dapat masuk ke raudhah.
Ulun alhamdulillah dulu hingkat 2 kali karena install aplikasi An-Nusuk. Jadi aplikasi An-Nusuk itu hingkat kita masuk ke Raudhah 2-3 kali lah. Ulun hingkat sekali dari Trapel sekali, dari aplikasi An-Nusuk tuh sekali 2 kali. Dari Raudhah tuh alhamdulillah langsung sembahyang di makam Nabi. Yang hendak ke sana diakali sedikit laskarnya itu. Polisinya itu diakali. Ini kan makom Nabi di sini. Dari makom Nabi, dari sembahyang ke rumah Nabi itu kan Raudhah min Riyadhil Jannah, taman surga. Diakali laskarnya itu. Kayak apa akalinya? Jadi sembahyang pertama anggaplah di belakang. Haji ya laskarnya kena talah salam, sembahyang ulang di hadapan, sembahyang ulang di hadapan, sembahyang ulang di hadapan. Jadi ulun peruncitnya keluar waktu itu. Diakali sedikit laskarnya itu. Yang mengharapkan sembahyang Pak Aiba kan maunya menunjul kita. Jadi imbah salam, assalamualaikum, kepalanya jangan bergerak. Jangan ikan bergerak kepala itu kan sunnah aja. Assalamualaikum warahmatullahi itu kan sunnah. Cukup salam dibentuk. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri pulang. Jadi pascanya itu kan diingat bapak, apalagi amun kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, berdoa ulang angkat tangan. Menjelaskannya, haji, tarik, haji. Ustaznya kita Ustaznya kita kan hingkat lawas di Raudhah paling 2 kali sembahyang hingkatnya. Amun kita kali hingkat 4-5 kali sembahyang. Sembahyang diancap pejo sedikit. Jangan bismillah. Baik sekali nah hingkat sembahyang. Sayangnya mau sekali hingkat sembahyang. Doa dibanyaki. Kabila menyebanyaki doa di sujud terakhir sembahyang. Cuma kalinya lah di sujud terakhir sembahyang berdoa banyak di situ. Jangan berdoa mengangkat tangan imbas sembahyang. Secara sekali kita itu diakali ngarannya. Mudahan kita panjang umur, murah rezeki, hingkat lagi berangkat ke sana, amin. Rindu, baik kita rindu di sana, rindu. Siapa yang sewaktu ke sana boleh ketembilahan ke rumah, tetap hendak pulang ke sana. Makanya kedahiran ada orang tuh kadang setahun sekali berangkat umrah, ada yang setahun 2 kali berangkat umrah, tuh kedahiran. Padahal di jalan tuh panas, uyuh di jalan tuh uyuh. Apalagi transit pulang ke Malaysia, misalkan transit ke Singapura tuh uyuh. Kita di imigrasi itu bilang bertengah jam berdiri pulang mantri di imigrasi itu. Masuk pulang berjalan ke sana, berjalan ke sini sampai ke sana uyuh. Tapi rindu dengan Nabi, rindu dengan Baitullah tuh mengalahkan keuyuhan di jalan. Kalah uyuh di jalan tuh hilang. Karena berkat rindu di makam baginda Rasulullah luar biasa. Ya Allah, amun sawat kada nangis di makam Nabi itu, ya Allah, itu berarti perlu diperiksa, hati itu perlu diperiksa. Ada tuh hati itu penyakit tuh. Sawat kada nangis di makam Nabi, sawat kada nangis melihat Ka'bah pertama kali. Ini dari masjid itu lain dah, dari hotel tuh merinding dah. Bayangkan lah dari hotel tuh, kiapaleh Ka'bah tuh, kiapaleh Ka'bah. Ini dari halos nih sembahyang menghadap Ka'bah itu dari halos. Hendak melihat Ka'bah pertama kali, ya Allah, amun kada teleleh baju mata tuh orang tuh dilihat hatinya tak, dilihat hatinya tak. Dari hotel tuh lain dah. Lo ingat lagi dari Madinah itu imbah tengah hari sampai Mekah itu malam jam 8 jam 9. Itu melihat jam tower itu lain dah. Dan dari jauh udah kelihatan dari bis tuh. Majalon jam tower ini tingginya. Itu bilang beberapa menit lagi sampai ke lokasi hotel tuh lain dah. Datang dari bis langsung masuk ke hotel. Anda koper, Anda pakaian segala macam turun pulang. Anda tawaf karena sudah mengambil miqat di Bir Ali. Tawaf hendak menuju ke masjid tuh lain dah. Melihat Ka'bah, ya Allah. Sembahyang tuh mata tuh tidak lain lagi. Ulama tuh ada ikhtilaf. Amun kita sembahyang di lokasi Ka'bah, yang hingkat kita melihat Ka'bah, itu ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa mata kita itu tetap disunahkan memandang ke tempat sujud. Ada. Tapi ada lagi ulama yang mengatakan kalau kita sholat di lokasi Ka'bah, yang Ka'bah itu masih terlihat di mata zahir kita, maka disunahkan kita sholat itu mata memandang kepada Ka'bah. Nah,
Bukan sembahyang nunduk melihat tempat sujud ada, tapi sembahyang melihat Ka'bah. Ada yang ulama berpendapat seperti itu. Kenapa Ustaz? Karena melihat Ka'bah itu pahala. Nih ulun besar lagi yang hendak berangkat umrah atau haji, jangan di sana itu banyak di hotel, jangan belanja aja. Ini kadang orang kita nih Pak itu belanja. Hanya sehari datang ke Madinah, si bodoh nyari toko mana belanja leh. Oh jauh kayak sehari datang beribadah doh. Jangan belanja dipikirkan di otak. Maka orang sana tuh penjaga tokonya bahasa Indonesia gitu bisanya. Jokowi 100.000. Pahamnya bahasa kita karena orang Indonesia ini paham tujuh orang Arab tuh 7 lawan orang Indonesia. Kenapa? Karena suka belanja. Makanya pahamnya bahasa Indonesia. Ada yang paham bahasa Jawa, ada yang paham bahasa Banjar di sana tak? Ya Allah, mudahan sampai ke sana pulang, amin. Murah rezeki, sehat, panjang umur sampai ke sana, amin. Ya Allah, jadi Pak Yamun di sana tuh uyuh sudah beramalan, uyuh sudah berbacaan, sembahyang sudah beberapa kali, baca Al-Quran sudah beberapa lembar, berzikir sudah, bersalawat sudah, istighfar sudah. Cari Pak Ibu Amulun di sana tuh cari tihang yang kira-kira hingkat melihat Ka'bah. Memandang Ka'bah aja diam sambil lihat itu banyak berdoa. Ya Allah, mudahan melihat Ka'bah itu aja sudah berpahala sudah. Nah, kayak kita jangan melihat tihang masjid. Kalau kita sini melihat tihang masjid kena pahala. Di sana tuh melihat Ka'bah itu boleh berpahala hukumnya. Buka dalam kitab. Berpahala melihat Ka'bah tuh. Jadi yang diberi kesempatan oleh Allah, yang diberi izin oleh Allah bisa sampai ke sana, manfaatkan sebaik-baiknya, gunakan sebagus-bagusnya. Ustaz, amun hendak ke sana tuh banyak yang digawi Ustaz. Pertama, mandi taubat. Kedua, sembahyang taubat. Ketiga, banyaki istighfar sepanjang jalan. Kenapa Ustaz kita banyak bertaubat Ustaz? Kenapa kita harus mandi taubat Ustaz? Karena semua yang sudah kita lalui, dosa-dosa yang sudah kita lalui itu ujung-ujung minta ampun lawan Allah. Jangan sampai ke sana dosa kita tuh masih ada di awal. Ini kisah nyata. Ulun yang mengalami sorangan, melihat dengan mata kepala ulun sorangan. Ulun kada nyambat uangnya siapa, kada menyambat ngarannya siapa, cuma pelajaran hagin kita berkataan. Waktu kami berangkat dulu, rombongan kami sekitar 40-an lebih, 50 orang lah kurang lebih, awan di daerah lain 50 orang. Ada rombongan kami orangnya sehat minta ampun luar biasa. Penggagahnya orangnya dari sini, orangnya masih kalau tuh 40-an penggagahnya. Di Malaysia, kami transit di Malaysia dulu, gagah orangnya. Sampai ke Madinah masih gagah. Awalnya di Madinah itu 5 malam. Kami sampai ke Madinah malam, 5 malam di hotel. Malam pertama sehat. Malam kedua agak kurang sehat. Malam ketiga sudah kada sehat lagi. Nih, hadang dulu, jangan seuzon dulu. Kada sehat orangnya. Arti kada sehat, kada hingga lagi sembahyang berjamaah di masjid. Sembahyang di hotel. Malam keempat batis kada hingga digeragakan lagi. Malam keempat di Madinah. Malam kelima dibayar aja lagi batis. Nya 2 lagi bini naik. Ujung-ujungnya bininya gin kadihingkat 2 sembahyang jemaah di masjid. Kenapa? Nunggui laki di hotel. Hendak ke WC, hendak makan disuapi, kadihingkat bergerak lagi. Satorkah? Tahu juga satorkah banyakkah? Kadihingkat bergerak lagi garing. Sampai kami tulak ke Mekah. Di mobil itu dari kursi roda mengangkat ke mobil itu berangkat berlima mengangkat. Batis kadihingkat digeragakan lagi, tapa air batis. Sampai ke Mekah makin uyuh orangnya, batis kadihingkat digeragakan lagi, awak uyuh kadihingkat kada bertenaga lagi, hingkat inya sekali umroh itu gin pakai apanya yang akan upah mahasiswa banyak di sana, itu pakai kursi roda inya di atas di lantai 2.
Sampai itu, sampai sa'i, tahallul, bulik ke hotel, dari sampai bulik ke hotel, sampai bulik lagi, kadida lagi nya tawaf. Kadida lagi nya tawaf wadah, kada empat lagi, umrah apa lagi, kadingkat dua kali umrah, kadingkat sembahyang jamaah di Masjidil Haram, di hotel pun lagi berdiam. Sampai ke Pekanbaru, bawa rumah sakit, diperiksa dokter, kada tahu penyakitnya banyak. Penyakit tubuhnya normal, darah normal, tensi normal, apalagi gula normal, semuaan normal. Tapi orangnya kada berdaya, bingung, dokter pun bingung, banyak juga dokter ini penyakit. Tapi orangnya kada bertenaga, betis ketika digerakkan. Naudzubillah min dzalik, sampai umurnya meninggal kada sehat-sehat lagi. Meninggal orangnya, hanya beberapa bulan yang lalu meninggalnya. Kita suuzunkah kada? Cuma ambil pelajaran hagin kita. Kalau amun jaga kawanannya ada masih terbawa yang bahari, menimpa ilmu taguh kah, ilmu banyak. Ini kekawanan yang mbak dipadahkan. Ulun berilang ke kamarnya aja ulun. Adakah yang bawaan bahari itu? Adakah? Ada lagi. Bawaan bahari itu ada lapas ngahlah, bawa bertaubat ngahlah, bawa berzikir ngahlah, bawa istighfar ngahlah. Istighfar, astagfirullah. Beliau kayak kada serius gitu, padahal sudah pada hilau kekawanan. Kalau keluarga lah misalnya, jauhlon yang hendak tolak mandi taubat dulu, sembahyang taubat dulu, banyak istighfar dulu. Di bis itu selain salawat yang dibaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dosa-dosa bahari itu minta ampun ya Allah. Aku bahari kayak ini ya Allah. Aku bahari kayak itu ampun di dalam hati. Jangan disambat lah ke kawan-kawan kita. Oh kawan bahari kayak itu kan hanya kawan. Jangan disambat dalam hati jadi diam. Ya Allah, minta ampun ya Allah, bahari aku kayak itu ya Allah, bahari aku kayak ini ya Allah, minta ampun ya Allah, minta maaf ya Allah, bahari aku kayak ini, bahari aku kayak itu, minta ampun lawan Allah, minta ampun lawan Allah. Masya Allah. Bujur kau Ustaz, di sana itu Ustaz dilipat gandakan oleh Allah semuaan ibadah kita Ustaz. Betul banget. Di mana dalilnya Ustaz? Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad ada satu riwayat, ma'ala wajhil ardi baldatun yarfa'ullahu ta'ala fiha al-hasanatul wahidatu bimi'ati alfi hasanatin illa Makkah. Ma'ala wajhil ardi, tidak ada di atas bumi, baldatun, suatu tempat, suatu negeri, yarfa'ullahu ta'ala fiha al-hasanatul wahidatu, yang Allah gandakan, Allah lipatkan satu kebaikan, bimi'ati alfi hasanatin, dengan 100.000 kebaikan, illa Makkah, kecuali Mekah al-Mukarramah. Satu kali kita beribadah di Mekah itu perbandingannya 100.000 kali kita beribadah selain pada di Mekah. 100.000 bandingannya, bukan 1.000, bukan 10.000, 100.000. Ini dalilnya dalam kitab Irsyadul Ibad riwayatnya. Wa man shalla fiha salatun, siapa yang sembahyang satu kali sembahyang di Baitullah, sekali sembahyang, berbandingannya di luar Baitullah apa? Rufi'at lahu mi'atu alfi salatin, dilipat gandakan, dikaliakan 100.000 salat di luar Baitullah. Kita 100.000 sembahyang di Masjid Bilahan, perbandingannya sekali aja kita sembahyang di Baitullah. Kada hendaklah tolak ke sana. Ayo. Kada hendaklah tolak ke sana. Banyak sembahyang di sana, banyak sembahyang. Sembahyang tahajud, jangan sampai tertinggal, jangan turun ke hotel pas orang adzan. Itu tentang higa WC benar ya, sembahyang aja. Sembahyang di higa WC, kenapa orang panuh? Jangan ngompat di wadah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya masang maju. Kita aja turun di masjid, qabliyah di rumah dulu. Qabliyah di rumah dan kayak kita di pilihan jangan diamalkan sampai ke sana di pelataran sembahyang. Amun ulun dulu Pak Ayu
Sembahyang di Makkah itu amun kadang melihat Ka'bah itu rugi banget. Kenapa? Kayak rugi tuh bang, sembahyang kadang melihat Ka'bah tuh rugi. Yang suah tulak ke sana di Anjum Hotel misalkan. Anjum Hotel itu memang parak lawan masjid, tapi lawan Ka'bah jauh. Anjum Hotel, Anjum itu turun dari hotel langsung pelataran masjid, tapi itu posisi di belakang masjid, jauh lagi lawan Ka'bah. Ini misal Ka'bah di sini, Pak Imaman sini, Anjum Hotel tuh di sana, tang jalan tang Kuala Terima sana, Telaga Biru sana. Memang sampai di pelataran masjid, tapi masjid yang di belakang. Amun menuju ke Ka'bah tetap masih jauh lagi. Ini yang suah kesan tuh ingkat membayangkan tuh. Jadi amun pian ke sana yang lelaki khususnya banyaki bawa kain ihram paling kurang 2 atau 3. Kenapa Ustaz? Karena sekarang peraturannya hendak masuk ke lokasi tawaf. Lokasi tawaf itu sekeliling Baitullah, sekeliling Ka'bah, itu syaratnya harus memakai baju ihram. Lain kayu bahari, amun bahari udah kerawanan, baju gamis biasa nih hingga kita masuk ke wilayah sekeliling Ka'bah, wilayah tawaf. Dulu amun wah ini kada boleh lagi, harus pakai baju ihram walaupun kita kada berihram. Kita umroh kita kada umroh nih, kita sembahyang fardu biasa, tetap pakai baju ihram. Kenapa? Supaya hingkat sembahyang di sekeliling Ka'bah. Sayangnya amun kita sembahyang di belakang tuh sayangnya. Meningkat 2 sembahyang turun misalkan sembahyang asar, amun hingkat imbah isya hanya bulik, jangan turun zuhur bulik, turun asar bulik, turun maghrib bulik, batu turun belang kayak sama ada yang kayak itu, ada yang kayak itu, ada yang kayak itu. Sayangnya amun bulik terus ke hotel, karena berubah di hotel, main HP di hotel, belanjaan, main HP banyak di pasar daripada di masjid. Itu sayangnya. Ulun baris belanja tuh sekali dia diam. Hari apa nih misalkan yang agak luang pagi, belanja lagi situ. Sepagian dia selesai. Berapa bang banyaknya mau duit sampai tiap hari belanja. Nukarkan oleh-oleh agen keluarga, bujur jawaban, tapi jangan jual tiap hari belanja. Belanja terus, jangan. Allahu Akbar. Mudahan sampai ke sana. Satu kali kita sembahyang di Baitullah perbandingannya sama 100.000 kita sembahyang di luar Baitullah. Wa man shoma fiha yauman, siapa yang puasa di sana 1 hari, haratan umroh nih, puasa di sana sehari, kataballahu lahu saumu mi'ati alfi yaumin, maka Allah tulis baginya seperti puasa 100.000 hari. 100.000 hari, mi'atu alfin, mi'atu 100, alfin 1.000, 100.000 yaumin, berbualah ada di tulisannya. Kita puasa di sana buaya bayi sehari, perbandingan puasa di luar daripada itu 100.000 hari. Berapa tahun tak? 1 tahun berapa hari? 360, hitung ha. Berapa tahun kita puasa? Ya Allah, berat 100 tahun nih perbandingannya juga. Waman tasoddaqo bidirhamin, siapa yang sedekah 1 dirham di sana, kata Allahu lahu mi'atu alfi dirhamin sedekatan, niscaya Allah tulis baginya 100.000 dirham sedekah di luar tempat di sana. Di sana kita sedekah 1 dirham, anggap bahwa ini serial lah bahasanya. Berarti perbandingannya kita sedekah di sini 100.000 rial, berapa puluh juta tuh 100.000 rial tak? Ustaz, kayak apa tuh anak bersedekah di sana Ustaz? Infak dari sana Ustaz. Kota infak dari sana Ustaz. Kemana? Ke bersedekah. Bersedekahnya jangan ke laskar, ke yang tukang-tukang bersih-bersih di sana. Tukang sapu, tukang ngepel. Makanya biasanya orang umroh biasanya ada pengumuman, adakah yang hendak nitip sedekah di sana? Itu meningkat biar nitip barang nggak 100.000, barang nggak 50.000, barang nggak 20.000. Amun ujar orang bahari
pancingan supaya sampai juga ke sana. Tujuh bujur kah Ustaz? Bujur cuma bisa. Duitnya udah sampai, orangnya belum lagi. Kadang ada juga yang bersedekah Al-Quran, ada juga minta tukarakan Al-Quran di sana, Anda di masjid, bagus saya juga, bagus saya juga. Sedirhamin kita sedekah di sana sama dengan 100.000 dirham kita sedekah di luar sana. Wa man khatamal Qur'ana marratan wahidatan kataballahu lahu mi'ata alfi khatmatan. Siapa yang sekali menghatamkan Al-Quran di sana, sekali menghatamkan Al-Quran di sana, kataballahu lahu, maka Allah tulis baginya mi'ata alfin khatmatan, 100.000 khatam membaca Al-Quran di luar Baitullah. Ya Allah, sekali khatam kita di sana membaca Al-Quran, perbandingannya 100.000 khatam kita membaca di luar daripada Baitullah. Kita menghatamkan bulan puasa 4-5 kali kan, luar biasa. Yang lagi kita menghatamkan 100.000 kali. Mudahan sampai ke sana, amin. Ya Allah. Wa man sabbahallahu ta'ala fiha marratan, siapa yang berzikir tasbih di sana sekali, kataballahu lahu mi'ata alfin bi ghairiha, Allah tulis baginya 100.000 tasbih di luar Baitullah. 100.000 di luar Baitullah kita bertasbih, di sana cukup kita bertasbih sekali. Makanya di sana tuh jurus sekali lagi, yang ada sampai ke sana, ada rezeki, ada izin sampai ke sana lagi, diulangi lagi, yang sudah ke sana diulangi lagi ke sana. Manfaatkan waktu sebagus-bagusnya di sana, gunakan waktu sebagus-bagusnya di sana. Jangan banyak di hotel, jangan banyak di pasar belanja, jangan. Ya Allah. Amun wahidnya umurah berapa? 30-an kurang lebih. Amun pian banyak rezeki, banyak tabungan, sebelum pian garing. Karena di sana itu Pak Ibu ibadah itu ibadah badaniyah, ibadah badan yang utama. Mambil mikot, naik bis kada, naik taksi kada, tawaf 7 kali, badan kada, sa'i 7 kali, badan kada. Imbah sa'i selesai. Amun haji banyak lagi prosesnya. Rukun haji itu cuma bertambah sebuting wukuf, cuma ada ngarannya wajib haji. Nah itu beda, beda rukun haji, beda wajib haji. Itu ada babnya. Karena kita bahas amun ada pertemuan akan datang. Jadi ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau rukun haji yang bertambah sebuting wukuf. Wukuf di amun kita umroh tidak wukuf, cuma berjalan ke Arafah ada. Cuma wukufnya tidak. Karena wukuf itu pas di tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi kena ada pulang wajib haji. Wajib haji itu apa? Kena ada macam-macam kena. Ada di sini, karena pertemuan akan datang insyaallah. Mudah-mudahan sehat panjang umur, ada rezeki sampai berataan kita ke sana, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidaklah kita beranjak dari majelis ini kecuali dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahudillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liasatidina wa lijiranina wa lidhawil huquqi 'alaina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما وهداية وتوفيقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.